Selanjutnya adalah kita akan mencari nilai titik ekstrim yang keempat, yaitu kita bisa menggunakan cara substitusi maupun eliminasi, yang mana untuk mencari titik ekstrim yang keempat ini kita bisa menggunakan persamaan kendala yang B dengan yang C, yang B dengan yang C. Kenapa kita tidak menggunakan persamaan fungsi kendala yang A dengan yang C? Karena itu di luar batas fungsi kendala atau tidak termasuk dari garis. Jadi langsung saja kita eliminasi dulu persamaan fungsi kendala yang B dengan yang C, yaitu 3x ditambah 2y sama dengan 120. Terus fungsi kendala yang C yaitu 2x tambah 2y sama dengan 100. Nah, ini kan memiliki variabel dan koefisien yang sama, jadi bisa kita coret. Jadi yang tersisa adalah 2x dikurang 3x dikurang 2x sama dengan x, dan 120 dikurang 100 sama dengan 20. Nah, jadi nilai x pada persamaan antara fungsi kendala yang B dengan yang C ini adalah 20. Selanjutnya, nilai yang 20 ini dapat kita substitusi ke dalam persamaan yang pertama, yaitu 3x tambah 2y sama dengan 120. Nah, tadi kan nilai x-nya itu sama dengan 20, jadi kita tinggal masukkan saja 3 dikali 20 ditambah 2y sama dengan 120. 3 kali 20 sama dengan 60 ditambah 2y sama dengan 120. Turun 2y sama dengan 120. Yang 60 ini bisa kita pindah ruas karena tidak memiliki variabel, jadinya kita pindah ruas ke samping jadi min, yaitu 120 dikurangi 60 sama dengan 60, jadi 2y sama dengan 60. Y sama dengan 60 per 2. Yang 2 ini kita pindah ruas jadi pembagian, jadinya Y sama dengan 30. Jadi nilai Y pada persamaan antara fungsi kendala B dan C ini adalah 30. Jadi nilai X dan Y pada fungsi kendala yang keempat ini adalah nilai X-nya itu 20 dan nilai Y-nya itu 30. Langkah selanjutnya kita akan menentukan mana di antara kedua titik ekstrim ini yang akan menghasilkan nilai Z atau nilai keuntungan yang paling besar. Karena tujuan kita yaitu untuk mencari nilai keuntungan yang paling besar tanpa melanggar garis kendala. Selanjutnya, nilai X dan nilai Y yang sudah kita hasilkan dari titik ekstrim 3 dan 4 ini akan kita substitusikan ke dalam rumus untuk mencari keuntungan maksimal atau Z sama dengan 400X ditambah 100Y. Yang pertama, persamaan ini akan kita substitusi dengan titik ekstrim yang ketiga, yaitu dengan nilai X 2,5,7 dan nilai Y-nya 21,5. Langsung saja 400X plus 10Y sama dengan 400 dikali 25,7 ditambah 100 kali 21,5. 400 dikali 25,7 sama dengan 10.280 ditambah 100 dikali 21,5 sama dengan 2150. Jadi 10.280 ditambah 2.150 sama dengan 12.430. Yang selanjutnya adalah kita juga mensubstitusikan titik ekstrim yang keempat ini ke dalam rumus untuk mencari keuntungan maksimal, yaitu yang dilambangkan dengan Z sama dengan 400X ditambah 100Y. Langsung saja, di mana nilai X-nya sama dengan 20 dan nilai Y-nya sama dengan 30. Jadinya 400X plus 10Y. 400 dikali 20
tambah 100 kali 30. 400 dikali 20 ini sama dengan 8.000, dan 100 dikali 30 ini sama dengan 3.000. 8.000 ditambah 3.000 sama dengan 11.000. Jadi nilai Z untuk nilai Z atau nilai keuntungan dari titik ekstrim yang ketiga ini adalah 12.430 atau 12.430 12.430, dan untuk nilai titik ekstrim yang keempat ini adalah 11 juta. Kita sudah menemukan nilai dari titik ekstrim, nilai dari keuntungan pertama, keuntungan kedua, keuntungan ketiga, keempat, dan kelima. Nilai dari keuntungan yang pertama itu adalah 0, nilai dari keuntungan yang kedua itu adalah 5.000, nilai dari keuntungan yang ketiga itu adalah 12.430, nilai dari keuntungan yang keempat itu adalah 11.000, dan nilai dari keuntungan yang kelima itu adalah 12.000. Jadi nilai keuntungan yang paling besar itu adalah nilai keuntungan yang ketiga, yang diperoleh dari titik ekstrim yang ketiga, yaitu 12.430. Akan tetapi nilai X dan Y dari titik ekstrim yang ketiga ini merupakan bilangan desimal atau bilangan pecahan, yaitu 2,5,7 dan 21,5. Jadi perlu kita lakukan pembulatan terhadap nilai X dan nilai Y terhadap titik ekstrim yang ketiga. Mengapa kita harus melakukan pembulatan terhadap nilai X dan Y? Karena sangat tidak logis jika kita memproduksi mesin sebanyak 25,7 dan memproduksi mesin Y sebanyak 21,5, sehingga kita harus membulatkan kedua nilai X dan Y ini. Jadi untuk pembulatan nilai X dan Y ini ada beberapa alternatif yang dapat kita gunakan. Yang pertama yaitu jika nilai X dan Y ini kita bulatkan ke atas, jadinya nilai X-nya itu sama dengan 26 dan nilai Y-nya itu sama dengan 22. Alternatif yang kedua yaitu jika nilai X ini kita bulatkan ke atas dan nilai Y ini kita bulatkan ke bawah, jadinya nilai X-nya sama dengan 26 dan nilai Y-nya sama dengan 21. Alternatif ketiga yang bisa kita gunakan yaitu jika nilai X ini kita bulatkan ke bawah dan nilai Y ini kita bulatkan ke atas, jadinya nilai X-nya adalah 25 dan nilai Y-nya adalah 22. Alternatif yang terakhir yaitu jika nilai X dan Y-nya ini kita bulatkan sama-sama ke bawah, yaitu nilai X-nya sama dengan 25 dan nilai Y-nya sama dengan 21.